Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Akbar. NIM saya 1714101134. Saya dari kelas D semester 6 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari MK Manajemen Perbankan. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kekayaannya. Yang pertama adalah karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kinerja karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Yang kedua, capacity atau kerap disebut juga capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Dan yang ketiga yaitu kapital. Kriteria kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, kolateral atau pinjaman yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank sesuai dengan namanya. Jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak membayar pinjaman yang diambil. Dan yang terakhir yaitu condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali memberikan kredit. Yang selanjutnya yaitu 7P. Yang pertama, personality. Kriteria yang pertama ini yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Dan yang kedua ada party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kriteria purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Yang keempat yaitu prospek. Kriteria yang keempat yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dan yang selanjutnya yaitu payment. Yang kelima, kriteria yang kelima masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini
juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dan yang keenam yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Dan yang terakhir yaitu protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral. Pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Dan yang selanjutnya tadi mengenai studi kekayaan. Studi kekayaan yaitu mempunyai aspek-aspek. Salah satunya yang pertama, aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, yaitu aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat, aspek operasi atau teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Dan yang kelima, aspek manajemen, merupakan aspek yang untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Yang keenam, aspek ekonomi atau sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampaknya tersebut. Pertanyaan kedua dari UAS manajemen yaitu, Kalisa ingin mendepositokan yang berjangka waktu 3 bulan pada bank dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Yang pertama yaitu 300 juta dikali 10% dibagi 12, yaitu 2,5 juta. Dan pajak yang diberikan oleh bank sebesar 15%. Yang tadi 2.500.000 dibagi dikali 15%, yaitu sebesar Rp2.125.000. Itu berikut bunga yang diterima Kalisa selama sebulan dengan pajak 15%. Jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan berapa? Tinggal dikalikan yang tadi 2.125.000 dikali 3 bulan, yaitu sebesar
6.375.000. Dan yang pertanyaan terakhir dari UAS manajemen perbankan yaitu menjelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan menjelaskan mengenai konsep-konsep tersebut. Yang pertama, tujuan umum dari manajemen perbankan adalah memaksimumkan konsumsi dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang terakhir adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Dan yang selanjutnya adalah mengenai konsep pemasaran, yaitu ada 5 konsep. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk. Konsep ini menimbulkan adanya marketing nyopia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Secara umum, konsep produk menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi dan penjualan dalam rangka mempengaruhi konsumen. Penjualan biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi atau ensiklopedia, juga untuk lembaga nirlaba seperti Parpol. Dan yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar serta memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Itu saja dari saya dari pertanyaan UAS manajemen perbankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.